Halo para subscriber dan para penonton yang unik. Mari kita saksikan hari ini Buku Mania menceritakan tentang merasa pintar bodoh saja tidak punya. Karangan Rusdi Matahari. Selamat menyaksikan. Kata siapa kamu muslim? Setelah menikahkan Romlah dengan Sunodi Abdurrahman dan pasangan itu tinggal di rumah Mat Piti, Cak Dalum kembali menjalani hari-harinya seperti biasa, menyendiri di tepi telaga, tidur di kuburan, bermain di kandang kambing, dan sebagainya. Dan tak terasa kini sudah puasa lagi, sudah Ramadan lagi. Kemarin, sehari sebelum puasa, orang-orang di kampung bergotong royong bersih-bersih masjid. Bapak-bapak membersihkan dinding dan pagar, ibu-ibu menyikat dan menjemur karpet. Sebagian menyapu halaman masjid seraya ditingkahi anak-anak yang berlarian. Mereka sukacita menyambut puasa, dan begitulah yang terus terjadi setiap menjelang Ramadan. Bedanya, kini tak ada lagi tulisan selamat datang Ramadan. Kami merindukanmu di halaman masjid seperti yang pernah terpampang setahun lalu. Pak RT menolak pemberian spanduk dari kantor desa. Dia tampaknya tak mau lagi ada ketegangan gara-gara spanduk semacam itu. Puasa kali ini harus tenang, jangan ada ketegangan. Begitulah pesan Pak RT kepada orang-orang yang berkumpul dan duduk di teras masjid menunggu buka puasa pada hari pertama puasa. Cak Dalum yang juga ada di kumpulan itu hanya mesam-mesam. Bu, spanduk dari desa tak usah ditolak Pak RT. Pasang saja, cuma spanduk. Nanti sampean protes lagi. Masa hanya karena protes saya Pak RT? Enggak, Cak, biar tenang saja. Tidak ada pertimbangan lain. Orang-orang hanya diam mendengarkan dialog Pak RT dan Cak Dalum. Mereka tak berani mengelak. Mungkin karena segan pada Pak RT, mungkin karena khawatir Cak Dalum kumat. Mungkin karena mulut mereka kering setelah hampir seharian berpuasa. Dan percakapan keduanya tentang spanduk Ramadan di masjid itu belum selesai ketika seorang laki-laki mendatangi mereka. Dilihat dari pakaian dan penampilannya, laki-laki itu tampaknya petugas dari kantor desa. Dan benar, laki-laki itu adalah Marja yang tinggal di kampung sebelah. Orang-orang mengenalnya sebagai penceramah. Selain bekerja di kantor desa, dia sering diundang untuk berceramah di masjid-masjid atau pengajian-pengajian. Marja memang jembolan pesantren. Satu pesantren dengan Dullah, bedanya Marja lulus, Dullah tidak. Pak RT mempersilahkan Marja untuk duduk di teras masjid. Tumben, Pak Marja, ada apa? Mengantar surat dari kantor desa, Pak RT. Surat apa? Pemberitahuan, Pak RT, agar masjid berhati-hati menggunakan penceramah selama Ramadan. Waduh, kok keadaan desa kita seperti gawat? Memang gawat, Pak RT. Sekarang ini banyak aliran-aliran yang menyesatkan. Sedang Pak RT dan Marja bercakap-cakap dan orang-orang mendengarkan percakapan mereka. Cak Dalum tiba-tiba cekikikan. Orang-orang yang menoleh ke arah Cak Dalum. Mat Piti juga menoleh, tapi dia segera mencoba menenangkan. Ada apa, Cak? Kenapa? Ada apa-apa, Mat. Hanya heran. Urusan ceramah di masjid kok menjadi urusan kantor desa? Ya, kita harus memberikan pencerahan yang benar pada umat, Cak, agar umat tidak boleh dihasut, tidak mudah diadu domba. Marja mencoba berargumen, wajahnya serius. Dia petugas yang serius tampaknya. Marja. Di mana salahnya, Cak? Tak ada yang salah, Marja. Kenapa sampai menganggap remeh soal aliran-aliran itu? Apa kamu mengira umat itu lebih bodoh, lalu pemerintah dan penceramah sepertimu lebih pintar? Bukan begitu, Cak. Ini kan pencegahan, agar berhati-hati saja, agar waspada. Sebagai penceramah, apa kamu merasa tidak beraliran, tidak berkelompok-kelompok, dan merasa kelompok dan aliranmu yang paling benar, yang paling rahmatan lil alamin? Waduh, sampean jangan sembarangan, Cak. Aku memang sembarangan, Marja. Sebab banyak penceramah sepertimu sering berceramah agar berhati-hati terhadap penceramah yang isi ceramahnya sesat menyesatkan. Berhati-hati dengan aliran ini dan aliran itu, lalu merasa diri mereka tidak sesat, merasa paling benar, merasa tidak menganggungkan kelompoknya. Ini imbauan dari kantor desa, Cak, bukan dari saya.
Dan kalau sampean tak paham ilmu agama, nggak usah nyiramain orang soal agama. Tak Jadalum pecah. Orang-orang terkejut mendengar tawa keras itu. Berkali ini Cak Dalum ngakak. Dia biasanya hanya cekikan. Piti mulai salah tingkah. Angin sore terasa hangat. Marja, jangan lagi ilmu agama yang aku punya mengaku muslim. Pun aku tidak berani. Maksud sampean gimana, Cak? Benar kamu muslim, Marja? Saya muslim. Muslim kata siapa, Marja? Lah, saya memang muslim. Tidak tahu kalau sampean. Itu kan katamu, Marja, pengakuanmu. Padahal muslim atau tidak, diriku atau dirimu, hanya Allah yang tahu dan berhak menilai, bukan manusia. Bukan diaku-aku oleh manusia. Orang semakin diam, sebagian menunduk, sebagian hanya toleh-toleh. Wajah Marja memerah, Pak RT kebingungan. Sore menjelang sejak. Saya membaca syahadat, mendirikan sholat. Ya bagus, tapi untuk apa kamu sholat, Marja? Agar saya tidak sesat. Dan kamu tahu siapa yang kamu sembah dalam sholatmu? Ya, saya menyembah Allah. Bagaimana kamu tahu kamu menyembah Allah? Bagaimana kalau yang kamu sembah adalah sholat, ternyata hanya dirimu, hanya kesombonganmu, hanya nafsumu? Maksudmu apa nih, Cak? Kamu tahu yang aku maksudkan, Marja? Jangan sholat kalau tidak tahu siapa yang disembah. Waduh, benar kata-kata orang. Sampean memang tidak benar. Hati-hati, Cak, sampean bisa dicap sesat. Aku memang sesat, Marja. Sudah lama dicap sesat. Ya begini, Pak RT. Termasuk yang harus diwaspadai nih. Pak RT semakin kebingungan. Dia berinisiatif menengahi. Begini Pak Marja, Cak Dalum, kita ngobrol-ngobrol yang ringan saja. Sudah menjelang buka. Gak apa-apa Pak RT, benar Marja, saya memang sesat. Karena itu Allah mewajibkan saya untuk selalu membaca, tunjukkanlah aku jalan yang lurus setiap kali saya sholat, 17 kali sehari semalam. Pak RT menggeleng-geleng, mungkin dia merasa harapannya memulai puasa tanpa ketegangan mulai gagal. Dan itu karena Cak Dalum lagi. Orang-orang tetap diam, kecuali Bu Sairi. Dia segera berdiri dan sambil cekikan bergumam. Cak Dalum sholat. Cak Dalum ikut mengikik. Orang-orang menoleh ke Bu Sairi, tapi Bu Sairi terus masuk ke dalam masjid. Dia mulai menyalakan pengeras suara. Di pintu pagar masjid muncul Sunodi dan Romlah, istrinya yang perutnya mulai terlihat kebuntingan. Kedua tangan Sunodi terlihat menenteng satu ceret. Romlah terlihat membawa nampan. Mereka tampaknya membawa takjil untuk buka puasa. Hari pertama puasa memang giliran Mat Piti menyediakan takjil untuk jemaah. Wah, sedang menjelang buka. Mat Piti mencoba mengalihkan pembicaraan. Orang-orang memperhatikan Romlah. Perempuan itu semakin cantik sejak menikah dan terlihat lebih cantik saat hamil. Tiba di teras masjid, Romlah mencium tangan Mat Piti dan Cak Dalum. Sunodi menyerahkan 2 ceret pada Warkono. Ayo Pak Marja, buka puasa di sini saja. Gak usah Pak Mat, saya pulang kerja. Saya pulang saja. Sudah tanggung di sini saja. Marja tidak mengiyakan, tidak menolak. Dia hanya tetap duduk. Dari menara masjid terdengar rekaman suara Mahmud Khalil Al-Husari melantunkan tarhim. Assalatu wassalamu alaik ya imamul mujahidin. Salawat dan salam semoga tercurahkan padamu, wahai pemimpin para pejuang, wahai Rasulullah, wahai penuntut petunjuk ilahi, wahai makhluk yang terbaik, wahai penolong kebenaran, wahai Rasulullah. Maghrib segera tiba. Pak RT masih geleng-geleng. Cak Dalum sholat. Dia bergumam menurunkan gumaman Museri. Orang-orang mulai sibuk menuangkan teh dari ceret. Cak Dalum mengikik tangannya merangkul bahu Marja.